Halo, saya Pugu Tribowo, mahasiswa S2 UAN akan mempresentasikan beberapa hal tentang UUPA. Apa sih yang dimaksud dengan UUPA itu? Bahwa UPA itu adalah berlaku sebagai lex specialis generalis, yaitu undang-undang pokok. Bagi pengaturan lebih lanjut, bahwa materialnya yaitu bumi, air, dan kekayaan seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian isi dari Undang-Undang UUPA adalah merupakan aturan dasar yang mengatur mengenai hak-hak tanah, air, dan udara, sehingga sangat penting untuk dilakukan perencanaan dari awal, baik itu melibatkan BPN, notaris, ataupun masyarakat yang sebelumnya. Dasar dari UPA itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, kemudian pembentukan awal dari UPA itu adalah tujuan sehingga terbentuknya suatu UPA adalah satu, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian pada pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang terbentuk pada tahun 1960 yang tertulis dalam Lembar Negara 1960 nomor 104 bahwa hanya warga negara Indonesia yang berwarganegaraan tunggal saja yang asasnya dapat mempunyai hak milik atau atas tanah tersebut. Kapan berlakunya Undang-Undang UPA? Yaitu pada tanggal 24 September tahun 1960. Sedangkan untuk asas hukum agraria itu sendiri, yaitu pertama, seluruh wilayah Indonesia terdiri dari tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa dalam ayat 2 pasal ini dan sangat bersifat abadi. Hukum agraria sebelum berlakunya UPA yaitu hukum tanah yang dualistik dan pluralistik, berarti dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan tanah seperti tanah adat yang pada asal usul itu yang mengakibatkan adanya politik hukum yang peninggalan dari zaman Belanda menuju dualisme, yaitu ke Belanda ke Indonesia, sehingga sumber dari agraria tersebut berasal dari hukum adat yang ada di Indonesia, dan hak tanah itu diatur dalam menurut hukum adat. Sehingga sebelum terjadinya UPA itu adanya hukum adat agraria, yaitu atau disebut juga terus jiwanya, yang sesuai dengan adat rakyat Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dasar, yaitu beraneka ragam dan banyaknya suatu kelemahan-kelemahan yang menimbulkan suatu pertikaian, pertengkaran, perebutan, ataupun tidak memberikan suatu kepastian hukum bahwa seorang itu akan memiliki tanah tersebut. Sedangkan hukum agraria barat, khususnya pada KUH Perdata yang pada buku 1, 2, pada buku 2, 3, dan 4 sifatnya tertulis, nampak formalitasnya sangat bagus. Untuk itu dikombinasikan menjadi dasar dari UUPA tersebut. Sedangkan untuk berlakunya atas tanah yang dari adat menuju ke KUH Perdata tersebut banyak dipengaruhi beberapa status yang menghendaki agar supaya tanah tersebut tetap tunduk pada hukum adat. Tetapi untuk KUH Perdata yang sudah dipegang oleh bangsa Eropa yaitu Belanda, peninggalannya itu pada
hukum adat modern itu sangat tegas dan tertulis. Sedangkan hukum adat pada waktu itu dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak bisa ditetapkan secara tertulis karena banyak adanya pasaran bebas yang jual beli tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Untuk itu dikeluarkan pengaturan untuk pengasingan tanah, yaitu pelarangan ground fair readings verbot yang diundangkan dalam S.1875 nomor 179 yang dengan maksud bahwa untuk melindungi bangsa Indonesia yang kedudukannya sangat lama pada waktu itu pada bidang ekonomi, kemudian pemerintah kolonial sendiri yaitu kultur kopi government dapat terlindungi, sehingga menganggap pengusaha-pengusaha Eropa sangat membahayakan untuk kepentingan pertanahan di Indonesia, sehingga pengasingan secara langsung misalnya dengan jual beli, pengibahan, pewarisan dengan jalan legal atau dengan surat wasiat. Sedangkan untuk bukan bangsa Indonesia dapat diatur dengan mengadakan perkawinan campuran dengan pewarisan AB intestato, kemudian perubahan status kewarganegaraannya menjadi naturalisasi. Untuk itu seperti contoh tanah adat Indonesia ya, dengan hak milik disewakan oleh seorang Indonesia asli kepada bukan orang Indonesia asli, dapat juga jawabannya seperti pada contoh pertama bahwa apabila pihak-pihak yang bersangkutan dalam sewa menyewa tanah menghendaki dilakukan menurut hukum adat, maka hukum adat itu harus tunduk kepada hukum barat. Jadi kehendak yang dilakukan oleh hukum barat ini sangat kaku karena bersifat tertulis. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber dari hukum adat ini bertentangan dengan hukum tanah barat, yaitu bahwa penguasaan hukum adat ini diatur dalam seperti girik, egendom yang kemudian menjadi AGB atau sertifikat. Hak egendom itu sendiri adalah hak yang kebendaan yang diatur dalam pasal 570 BW, menerangkan bahwa egendom adalah hak untuk dengan bebas menggunakan menikmati suatu benda sepenuhnya dan menguasai seluas-luasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan egendom itu di dalam secara tegas diatur bahwa menggunakan atau menikmati benda itu dengan batas dan sepenuhnya menguasai benda itu dengan seluas-luasnya. Ontigening dicabut harus untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian layak menurut peraturan hukum. Terus kemudian hak erpaks dalam pasal 720 BW, hak erpak adalah kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar setiap tahun jumlah uang hasil bumi dan kemudian diakui sebagai hak egendom dari pemilik itu. Hak obstal menurut 711 BW, hak postal adalah hak untuk kebendaan sakit srets untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanah atas milik orang lain. Banyak-banyak hak-hak lain yang perlu diketahui oleh kita bahwa sebelum terjadinya UUPA, sejarah UUPA, jadi dalam hukum agraria setelah kemerdekaan hingga hari ini, bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka mulai titik awal bangsa kita memiliki namanya suatu politik hukum. Dengan adanya politik hukum itu dapat membentuk suatu undang-undang yang dapat diterapkan ke dalam masyarakat sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 3 menentukan sebagai berikut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 1. Hukum barat yang tertuang dalam buku 2 KUH Perdata khususnya mengenai tanah agraris wet 1870 agraris Besluit dengan S1870/118 tentang domain verklaring pernyataan domain negara, hukum adat tentang tanah. Sehingga dengan sehubungan hal tersebut, hubungan antara domain verklaring dan hak rakyat atas tanah, khususnya hak ulayat negara, bukan sebagai pemilik akan tetapi hanya diberi wewenang untuk menguasai. Untuk itu pemerintah kemudian membentuk suatu perangkat-perangkat hukum guna untuk memperkuat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 54 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 56 tentang penentuan perusahaan pertanian perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 56 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 56 tentang peraturan pemerintah dan tindakan mengenai tanah perkebunan. Kemudian ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah milik negara Belanda yang kembali ke negerinya. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Pertanahan, maka dengan jelas bahwa mencabut ketentuan tentang buku 2 KUH Perdata khususnya tentang tanah. Jadi agraris wet beserta peraturan-peraturan lainnya yang tentang masalah tanah terbentuk UPA ini terjadi kodifikasi dan unifikasi hukum agraria, bahwa dalam pengaturan masalah tanah dan penjamin hak semua dan perlindungan hukum bagi petani, kemudian dengan tegas bahwa tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap masyarakat yang ingin memiliki tanah. Dalam CTIH kemenkeu.go.id bahwa penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang rancangan Undang-Undang Pokok Agraria sebelumnya, yaitu bahwa dalam negara Republik Indonesia ini diatur supaya kehidupan rakyat ini menjadi perekonomian yang naik, kemudian dari agraria itu terdapat bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena hukum agraria berlangsung sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, sisa-sisa, dan karena akibat dari politik hukum pemerintah jajahan pada waktu itu sehingga mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan hukum adat, di samping itu peraturan-peraturan lain yang tercampur dengan hukum barat, sehingga untuk rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Jadi untuk tujuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional, merupakan instrumen untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya untuk saat ini sudah menjadi sangat bagus, yaitu timbulnya sertifikat HGB, kemudian sertifikat SHM, yaitu hak milik untuk seseorang yang ingin memiliki secara penuh, ataupun program lain dari pemerintah yang mendukung untuk kemakmuran rakyat. Sekian untuk presentasi saya dalam sejarah hukum agraria khususnya UUPA. Salam, terima kasih.